sejenak bersama Dr. Sarif, konsultan dermatologi kosmetik. Mengapa jerawat masih timbul pada umur pasca remaja? Sebelumnya pesan untuk pemirsa, topik-topik akan dicoba memakai bahasa awam dan menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Mohon maaf kepada pemirsa yang lebih ahli bila ada kata atau istilah yang kurang pas atau malah salah. Saya mulai dengan membahas umur pasca remaja. Umur remaja adalah umur sekitar 13-19 tahun. Umumnya ya. Umur pasca remaja adalah umur lebih dari itu, jadi sekitar 20 tahun lebih. Dan itu mencakup umur dewasa sekitar 25-35 tahun, setengah tua 35-45 tahun, lansia umur 45-65 tahun, manula 65-75 tahun, manula tua 75-90 tahun, dan manula tua sekali yang lebih dari 90 tahun. Yang disebut sebagai jerawat pasca remaja atau post adolescence adalah jerawat yang terjadi pada umur tidak remaja lagi sesudah remaja, yaitu pada waktu dewasa atau lebih, yaitu antara sekitar 25 tahun atau lebih. Dan batas umur 25 tahun ini masih dalam perdebatan. Ada yang menganggap kebanyakan atau kekurangan. Gejalanya sebenarnya jerawatnya adalah sama, yaitu ada komedo yang khas, ada papel, bintik-bintik, kemudian ada yang bernanah, pustul namanya, kemudian ada yang mirip bisul, yaitu nodus, dan kemudian berupa terakhir kista, yaitu yang berupa gelembung di dalamnya. Pada pasca remaja, penderita wanita lebih banyak dari penderita pria. Gejala yang sama tadi sudah, sekarang gejala yang beda. Gejala yang beda adalah biasanya pada dewasa yang umur sekitar 25 tahun ke atas dan premenstrual sebelum mens. Dan di sini berbeda pula adanya peradangan yang lebih nyata, yaitu lebih banyak yang bernanah, postul, atau yang berupa bisul. Dan juga ada yang kista. Kemudian ada perbedaan lokasi. Kalau pada remaja biasa itu sekitar seluruh muka, maka pada post adolesen yang dewasa, jerawat dewasa lebih rendah, yaitu di daerah dagu, rahang, bawah, kemudian bahu, dada atas, dan punggung atas. Dan kemudian gejala juga lebih berbeda karena lebih banyak gatal dan lebih banyak nyeri. Kemudian juga terjadi bekas berupa parut dan hitam lebih jelas di sini pada yang dewasa. Kemudian juga ternyata lebih banyak gejala psikis pada dewasa-dewasa yang berjerawat ini. Ada tiga bentuk kejadian, yaitu yang pertama timbulnya telat. Jadi saat remajanya bersih, kemudian sesudah lewat remaja baru terjadi jerawatan. Jadi disebut sebagai late onset, timbulnya telat. Kemudian yang kedua, timbul terus-terusan dari remaja jerawatan sampai dewasa juga jerawatan terus, jadi persisten. Kemudian yang ketiga, tipe atau bentuk waktu jerawat pada remaja jerawatan, kemudian sembuh, dan ketika mencapai umur dewasa 25 tahun ke atas, timbul lagi, jadi relapse di sini. Yang kita bahas yang pertama, pada tipe yang telat,
remajanya. Jadi waktu remajanya halus, bersih. Pada waktu dewasa baru jerawatan. Jadi di sini kita lebih sering sebut sebagai remako, remaja kolot. Jadi remajanya telat di sini. Nah, ini terjadi pada sekitar 30% penderita. Sebabnya adalah adanya hormon penyebab yang telat naiknya. Karena pada biasanya umur remaja itu naik tinggi, kemudian di sini ternyata yang naiknya itu telat, sesudah remaja baru naik. Kemudian yang kedua, remaja yang terus-terusan, persisten dari remaja sampai dewasa, jerawatan terus. Nah, ini terjadi pada 60% kasus. Jadi lebih banyak lagi, 2/3-nya di sini. Jadi ini akibat apa? Akibatnya tidak terapinya tidak sukses atau gagal, atau malah akibat memang tidak diterapi saat itu pada saat remaja. Nah, gejalanya lebih parah di sini. Dan akibatnya adalah bahwa bekas jerawat atau jaringan-jaringan parut serta kehitamannya makin jelas dan makin numpuk. Yang jenis yang ketiga atau tipe yang ketiga adalah pada waktu remajanya jerawatan, kemudian sembuh, tapi waktu dewasa timbul lagi. Jadi mungkin sembuhnya sudah diobati atau sembuh sendiri, terserah. Kemudian kumatnya terjadi pada 10% dari kasus. Jadi 1/10-nya. Ini akibat apa? Akibat terapi di stop, atau dietnya di stop, atau mungkin akibat pada waktu dewasa terjadi stres yang jelas di sini. Nah, dari ketiga macam tersebut tentunya kita harus dicari penyebabnya atau pemicunya. Maka kita harus cek secara internal apa yang terjadi di internal badannya, yaitu dilakukan umpamanya USG, kemudian laboratorium, disari apakah hormon menstrualnya, estrogen, FSH, LH, androgen, dan lain-lainnya terjadi kenaikan yang bermakna. Yang pertama itu, atau terjadi endokinopati, istilahnya ini istilah medis, terjadi pembesaran kelenjar adrenal yang berlebih, yang biasanya tidak. Kemudian mungkin terjadi ada polycystic ovarium atau PCOS sindrom yang bisa dideteksi pada saat kita cek USG tersebut. Kemudian apalagi? Tentunya gejala-gejala eksternal juga harus diperbaiki, misalnya kosmetik yang berlebihan, atau stres, atau sinar ultraviolet, atau makanan yang mungkin berlebihan di sini, makanan banyak lemak atau karbohidrat dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga rokok adalah satu penyebab juga. Nah, apakah ada faktor genetik? Memang ada dalam penelitian pada kembar-kembar identik terjadi hampir 97,9% kembar yang satu jerawatan, kembar yang kedua juga jerawatan. Itu 97,9%. Jadi banyak sekali. Pada riwayat keluarga juga bisa dideteksi ada kira-kira 15-38% kasus terjadinya. Mungkin ini akibat dari peran terjadinya jerawat, peran-peran penyebab yang terjadi pada keluarga atau kembar identik itu, dan mungkin juga respon terhadap terapi yang identik, yang satu banyak kurang baik, yang kedua juga akan kurang baik. Bagaimana dengan jerawat pada dewasa yang hamil? Pengaruh kehamilan ternyata bervariasi, jadi tidak terlalu berpengaruh ternyata. Hanya 18% terjadi kekumatan pada waktu kehamilan,
Malah 43% jerawat yang biasanya ada jadi sembuh. Jadi di sini lebih besar. Dan pada sisanya 39% kira-kira tidak ada pengaruhnya sama sekali dari kehamilan ini. Mungkin akibat perbedaan sensitivitas jaringan terhadap hormon kehamilan, estrogen, progesteron, dan lain-lain, HCG, dan lain-lain ya. Nah, kesimpulan dari pembicaraan kita yaitu yang pertama, jerawat dapat terjadi pada umur sesudah remaja berlalu, 25 tahun biasanya sampai umur 50-an tahun. Ada tiga tipe, remaja kolot 1, remaja keterusan 1, dan remaja lagi yang ketiga. Jadi dengan demikian penyebab terjadinya harus dicari dan diobati oleh ahlinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan tekan like, subscribe bila belum, sebar ke teman-teman, dan bunyikan lonceng. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lainnya. Salam sehat.